Ini wujudkan dari makam yang paling tinggi di tempat ini. Kita akan coba untuk meditasi sebentar ya sahabat. Ini makam ini ada 2 orang. Saya akan coba untuk ungkap siapa beliau ya. Sebelumnya kita zikir dulu ya, kita bertawasul dulu dan kita minta izin, mudah-mudahan diizinkan untuk kita ungkap sedikit ya dari misteri sosok yang ada di tempat ini ya sahabat. Kita zikir dulu, kita berdoa ya. Untuk memohon izin dari beliau untuk sedikit kita ungkap atau cerita. Jadi makam ini bukan hanya didatangi oleh peziarah lokal, tapi juga banyak yang didatangi oleh peziarah yang datangnya dari luar daerah. Jadi saya sempat minta izin untuk membuka nama beliau. Beliau adalah ini sahabat ya. Tadi sudah saya coba untuk mohon izin untuk mengungkap sedikit dari kisah dari beliau. Jadi kalau tidak salah beliau bernama atau dikenal waktu itu dengan sebutan Penghulu Gading. Insya Allah beliau bernama atau dikenal dengan sebutan nama Datuk Penghulu Gading. Beliau ini adalah salah satu putra dari Raja Selaparang. Jadi kalau saya lihat ya, pada waktu itu pada saat kerajaan Selaparang ini sudah masih jaya ya, saya lihat pergi ke Demak. Saya lihat beliau pergi ke Demak. Beliau hanya tidak menggunakan kendaraan apapun. Saya lihat beliau hanya jalan kaki saja. Raja Selaparang itu Syekh Mutawakilin memanggil juga seorang putranya yang saat ini dikenal dengan nama Walinyato yang ada di daerah Lombitan, yang ada di daerah Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi beliau Walinyato ini diperintahkan oleh sang raja untuk menyusul saudaranya yaitu Penghulu Gading ke Demak. Kalau saya lihat pada waktu itu pas hari Jumat, beliau diperintahkan untuk menyusul Penghulu Gading. Beliau yang ada di makam ini ya, diperintahkan oleh sang raja kepada Walinyato untuk menyampaikan sesuatu berita penting. Kemudian beliau mengejar Penghulu Gading, tetapi anehnya ini saya lihat ini tidak bisa ketemu ya. Jadi Walinyato tidak bisa ketemu dengan Penghulu Gading. Semakin dikejar beliau semakin jauh, begitu seterusnya, dikejar menjauh. Pada saat terakhir
beliau ketemu di Masjid Demak. Ketika itu beliau sedang melaksanakan sholat Jumat di sana. Begitu selesai, beliau berdialog, ketemu dengan Wali Nyato dan Penghulu Gading. Kemudian Wali Nyato memberikan atau menyampaikan pesan dari Raja Selaparang kepada beliau Penghulu Gading. Tetapi apa jawab beliau? Beliau menjawab, tadi saya sudah dikasih tahu oleh sang raja. Nah, begitu jawabnya. Ini Wali Nyato semakin bengong dengan saudaranya yang satu ini. Beliau bingung. Padahal dikejar-kejar oleh Wali Nyato, tidak ketemu. Ketemunya di Masjid Demak ketika selesai sholat Jumat. Tetapi menurut beliau sudah ketemu dengan Raja Selaparang. Akhirnya beliau berdua kembalilah ke Selaparang dan beliau membuktikan apakah benar Penghulu Gading sudah ketemu dengan sang raja. Setelah diberitahu oleh sang raja, ternyata benar. Jadi Penghulu Gading ini sudah barusan ketemu dengan sang raja. Nah, itu kalau kita lihat kita lihat yang namanya orang dulu alim-alim sakti-sakti ya. Bisa di sini sekejap, pindah tempat sekejap. Itulah kesaktian kelebihan yang saya lihat dari Penghulu Gading. Jadi penghulu kalau kita sebut ya orang pemuka agama lah pada waktu itu ya. Jadi pemuka agama dari kerajaan Selaparang. Dan ini kalau saya lihat ini salah satu putranya juga. Putra dari Raja Selaparang. Yang dijadikan sebagai penghulu. Tapi beliau karena ringan tangan, selalu membantu rakyat dengan ilmu tasawufnya, beliau kenal dengan Penghulu Gading. Insya Allah mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, dari penelusuran kita pada hari ini ya. Atau kerajaan Islam Selaparang itu sangat erat kaitannya dengan kerajaan Demak. Tidak mungkin kalau tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga. Datuk Penghulu Gading itu pergi ke Demak. Jadi di sini daerah Selaparang ini datarannya itu ya daerah itu dipenuhi dengan bebatuan, gersang. Jadi itu adalah sisa-sisa dari letusan Gunung Samalas pada waktu itu ya, yang menghilangkan semua peradaban suku Sasak atau peradaban kerajaan Selaparang di masa itu, sehingga tidak ada satupun sisa-sisa kerajaan atau bangunan-bangunan yang ditemukan karena memang sudah tertimbun oleh letusan Gunung Samalas, para sahabat ya. Jadi beliau Datuk Penghulu Gading ini ya, berperan sebagai tokoh agama pada masa itu. Keyakinan suku Sasak itu disebut atau dikenal dengan sebutan Wetu Telu. Sebenarnya Wetu Telu itu banyak yang mensalah artikan ya. Sebenarnya Wetu Telu itu kalau kita lihat ya, dengan secara batin pada masa itu dengan yang masa sekarang, Wetu Telu itu sebenarnya ajaran ilmu tasawuf ya. Ajaran ilmu tasawuf yang menyatukan atau yang mengeratkan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam.
Jadi Watu Telu itu sebenarnya adalah tasawuf, yaitu satu jalan untuk menuju Sang Maha Pencipta. Tapi banyak yang salah artikan bahwa Watu Telu itu adalah suatu ajaran yang memadukan dari 3 unsur agama, yaitu agama Islam, Hindu, dan Buddha. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi. Ajaran Watu Telu itu disebut dengan ajaran sesat. Nah, ini yang perlu kita luruskan para sahabat ya. Jadi ajaran Watu Telu itu bukan aliran sesat.